Ya, scroll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahras siyam wassalatu wassalamu ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat shaimin shaimat, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Musalla Abadan Sapura Perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman Islam dan ihsan, serta nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, juga nikmat dapat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini sampailah kita di malam yang ke-11 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, juga melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan dengan berjamaah, serta melaksanakan sholat sunnah witir di bulan suci Ramadan dengan berjamaah, juga ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan secara berjamaah baik di masjid ataupun di mushola. Itu semuanya adalah merupakan syiar-syiar agama Allah. Dan kita setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi. Karena orang yang istiqomah mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, maka sesungguhnya mensyiarkan syiar-syiar agama Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'inaha min taqwal qulub, itu sesungguhnya adalah manifestasi atau bukti dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang bertakwa tentu dia akan suka mensyiarkan atau mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, di masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya setiap kali kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju mushola dan sapura, niatnya jangan hanya satu, jangan hanya sekedar niat untuk melaksanakan kewajiban sholat isya dengan berjamaah saja, jangan hanya sekedar niat untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah, jangan pula hanya sekedar niat untuk melaksanakan sholat sunnah witir berjamaah. Akan tetapi juga perbanyaklah niat-niat yang baik di dalam hati kita. Tanamkan niat-niat yang baik di dalam hati kita. Juga kita niat berangkat ke sini di samping untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, juga kita niat duduk di majelis ilmu, niat thalabul ilmi, juga niat mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, juga niat memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, juga niat silaturahim, juga niat mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, sunnah Rasulullah, ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan niat-niat baik yang lainnya. Di antaranya kalau umpama di dalam hati kita ada niat duduk di majelis ilmu malam ini,
maka kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan, keistimewaan, pahala yang sangat amat luar biasa yang menggembirakan kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan suci Ramadan, sekarang kita mendengarkan kulsum, dulu istilahnya kultum, kuliah 7 menit, saya ganti dengan istilah kulsum, tapi nggak pakai umi. Kalau pakai umi berarti umi kulsum, itu putrinya Rasulullah. Kulsum kepanjangannya kuliah 10 menit, ditambah 3 menit berarti nggak apa-apa ya? Hah? Tambah 3 menit nggak apa-apa? Kulsum kuliah 10 menit. Nah, kita niatnya duduk di majelis ilmu dengan mendengarkan kulsum, niatnya dalam hati thalabul ilmi. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi dalam hadisnya, kata Allahu Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan, akan menuliskan, mencatat pahala baginya untuk setiap satu langkah kaki yang ia langkahkan dari rumahnya menuju musola ini, dicatat pahala ibadah sunnah 1 tahun. Itu untuk setiap 1 langkah. Nah, kira-kira bapak-bapak dari rumah ke sini berapa langkah? Pasti nggak dihitung kan? Nggak dihitung pasti, males hitungnya. Kecuali kalau hitung kertas warna merah tuh, itu beda lagi awalnya. Tuh coba, setiap 1 langkah kaki dicatat pahala ibadah sunnah 1 tahun. Kalau umpama kita dari rumah kita melangkah ke sini 100 langkah, berarti dicatat bagi kita pahala ibadah sunnah 100 tahun. Padahal umur kita belum tentu nyampe 100 tahun, tidak ada jaminan. Nah, ini keuntungan duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya itu, kata Nabi, melainkan juga kata beliau, wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah, dan adalah ia nanti akan duduk bersamaku di bawah aras pada hari kiamat. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara amalan yang dapat melengkapi serta menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, sebenarnya banyak. Di antaranya qiraatul Quran, tadarus membaca Al-Quran. Qala Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Aqib radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bi ulumi, telah bertutur kata Al-Habar Al-Qutub Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Aqib radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bi ulumihi. Beliau mengatakan begini, man shoma ramadana wa qara'al qur'ana fa huwa sa'id, wa man shoma ramadana wa lam yaqra'il qur'ana fa huwa syaqi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan ia mengiringi, melengkapi ibadah puasanya di bulan suci Ramadan dengan bertadarus membaca Al-Quran, bisa mengkhatamkan Al-Quran,
minimal 1 kali khataman di bulan suci Ramadan. Bahwa sa'id, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Karena tentu pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini jauh lebih besar pahalanya daripada pahala membaca Quran di bulan-bulan yang lainnya. Karena setiap 1 kali kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, bi'alfin, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kali lipat ganda. Bahkan kalau umpama kita sedekah di bulan suci Ramadan, kita lihat keterangan dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti 1 butir yang menunjukkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itu kalau di bulan lain kita sedekah dikali 7 dikali 100. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, umpama kita sedekah 1.000, itu akan dikali 7 menjadi 7.000. Hasilnya yang 7.000 dikali lagi 70, hasilnya dikali lagi 700, hasilnya dikali lagi 100, hasilnya dikali lagi 1.000. Udah luar biasa. Makanya ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayo sedekah dong. Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal? Beliau menjawab, sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunat, tarawih, witir, duha, tahajud, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Yuk kita bikin beda bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, karena memang beda. Ramadan ini rajanya bulan. Kitab-kitab Allah hanya diturunkan di bulan Ramadan. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak ada. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak ada. Kalau kita ingin tarawih di bulan yang lain enggak bisa, enggak sah, enggak diterima. Makanya jangan sampai terlewatkan tarawihnya. Mumpung Ramadan sekarang datang, mumpung kita oleh-oleh dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, yang notabene Ramadan tahun akan datang belum tentu kita masih bisa hidup. Enggak ada jaminan dari siapapun. Manfaatkan, jangan sia-siakan. Insya Allah. Ini pada ngantuk apa? Iya. Baru 10 malam. Harus tambah semangat, jangan tambah loyo. Insya Allah. Coba saya tes semangat enggak? Takbir. Wah, kurang semangat ini. Selalu ala Nabi. Allah sallallahu alaihi Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bilumi, kata beliau, wa man shoma Ramadan, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan, walam yaqra'il Quran, akan tetapi ia tidak melengkapi ibadah puasa Ramadannya dengan tadarus membaca Quran, padahal dia bisa baca Quran, padahal baca Qurannya lancar, tapi hanya karena malas memperturutkan hawa nafsunya, nggak mau tadarus, bahwa sakit, maka dia orang yang merugi, dia orang yang celaka. Celaka bukan karena berbuat dosa, tapi celaka karena dia tidak bisa meraih pahala besar dari pahala baca Quran di bulan suci Ramadan. Sayang kita bisa baca Quran tapi nggak mau baca Quran. Buat apa kita dulu nyari ilmu, nggak diamalkan? Bahkan setiap kali bulan suci Ramadan datang, itu malaikat Jibril secara khusus
datang kepada Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah hanya untuk mendengarkan Rasulullah baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka yuk kita ramaikan bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Semakin banyak kita baca Quran, nanti tubuh kita akan semakin terang, akan semakin luas, akan semakin lapang, akan semakin kelihatan indah, bagikan taman daripada taman-taman surga. Kalau kita rajin baca Quran, dan nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaatnya. Dan ketika kita melintas di atas Sirat, jembatan gawat darurat menuju surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar menyala-nyala, yang apabila kita jatuhlah ke dalam kobaran api neraka, dan tiada seorang pun yang akan mampu menolong kita. Orang yang sudah baca Quran saat itu, Al-Quran akan datang, qadahu ilal jannah, memegang tangannya, langsung membawa dia masuk ke dalam surga. Luar biasa. Quran ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Ramadan ini lewat tanpa bacaan Quran, hanya puasa doang. Qurannya dibaca, Qurannya dibaca. Bahkan kata Al-Imam Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295, membaca Quran ini ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan tapi paling afdol. Jadi ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan paling afdol ada 3. Pertama, yang menempati ranking pertama baca Quran. Yang kedua berzikir kepada Allah. Yang ketiga berdoa kepada Allah. Itu amalkan. Quran, berzikir, berdoa, baca Quran, berzikir, amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Jadi jangan hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja, sunnahnya juga kerjakan supaya yang wajib menjadi sempurna. Kita makan aja nggak cukup nasi doang, pengen sempurna makan, ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya, ada lalapannya, ada kerupuknya, ada sambalnya, ada sosnya, ada minumannya macam-macam, air susu, air jeruk, teh manis. Wah, itu cuma hanya urusan isi perut, pengen sempurna, yang ujung-ujungnya dibuang ke toilet. Nah, ibadah pun harus pengen sempurna, jangan hanya yang wajib doang. Yang penting kan puasa, nggak baca Quran juga nggak apa-apa, rugi. Kalau ibarat dagang kita nggak punya keuntungan, cuma modal doang. Kalau ibarat tubuh cuma tulang doang, nggak ada kulitnya. Demikian also dari saya. Ada 10 menit ada? Lebih ya? Perasaan saya cuma 5 menit. Yang penting semangat ya. Demikian also dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.